Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam begitu banyak nabi dan rasul diutus untuk menyampaikan tentang hari kiamat. Tidak ada yang tahu pasti kapan terjadi. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang tanda-tandanya. Pertanda yang paling terkenal adalah ketika sang surya terbit dari barat. Ternyata tidak hanya itu. Jelang kiamat akan ada binatang aneh melata yang muncul dari dalam parut bumi dan mampu berbicara. Binatang ini memberikan tanda pada wajah manusia yang memberi pembeda antara orang beriman dan tidak. Binatang apakah ini sebenarnya? Namun sebelumnya tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Dan bagikan video ini ke keluarga dan teman-teman juga. Karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dan satu lagi, simak videonya sampai selesai supaya tidak salah paham. Binatang ini bernama dabah dan berkali-kali disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu tanda dekatnya kiamat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam dalilnya juga menjelaskan tentang binatang ini. Hal ini tertera dalam Quran surat An-Naml ayat 82. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabah binatang dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang dabah ini dan menjadi salah satu pengingat umat Islam untuk selalu bertaubat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul menyebut 3 perkara yang jika ketiganya keluar maka semua taubat dan amal tiada gunanya. Ketiganya adalah terbitnya matahari dari arah barat, dajjal, dan dabah. Ada 3 perkara yang jika keluar maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya. Ketiga perkara itu adalah terbitnya matahari dari barat, dajjal, dan binatang bumi. Beliau juga bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Mana saja yang lebih dahulu muncul, maka yang satunya akan terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Beliau pun bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 6 perkara. Beliau menyebutkan diantaranya dabah. Nantinya setelah keluar, dabah akan berbicara kepada manusia dan mengabarkan bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Ia memberikan tanda pembeda antara orang beriman dan kafir. Tanda untuk orang yang beriman adalah wajah yang bercahaya, sedangkan yang tidak, tandanya diberikan di bagian hidung sebagai tanda kekufurannya. Binatang bumi itu keluar maka ia memberi cap kepada manusia di wajah mereka. Kemudian jumlah mereka meningkat sehingga seseorang membeli onta. Dia ditanya, dari siapa kamu membeli onta itu? Dia menjawab, dari salah seorang yang dicap wajahnya. Nantinya dabah akan keluar dari Mekah, dari masjid yang paling mulia. Dabah akan keluar dari masjid yang paling besar. Tatkala mereka sedang duduk-duduk, tiba-tiba bumi bergetar. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba bumi terbelah. Perbedaan pendapat banyak terjadi di kalangan ulama tentang dabah ini. Dabah secara bahasa memiliki makna hewan yang berjalan di atas bumi. Beberapa ulama mengatakan bahwa dabah adalah anak unta yang disapih dari unta Nabi Soleh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud atau Yalisi dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang dabah. Lalu beliau menuturkan hadis di dalamnya ada ungkapan, mereka tidak mengembalakannya, melainkan ia hanya bersuara di antara rukun dan makom. Dabah adalah al-jasasah yang disebutkan dalam hadis Tamim ad-Dari pada kisah Dajjal. Pendapat ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Amru bin As. Pendapat ini tidak kuat lantaran sifat-sifat dan apa yang dilakukan oleh si dabah tidak cocok dengan gambaran al-jasasah dalam hadis Tamim ad-Dari.
Dabah adalah ular yang mengawasi dinding Ka'bah yang bisa memperoleh elang ketika orang-orang Quraisy hendak membangun Ka'bah. Pendapat ini dinisbatkan oleh Al-Qurtubi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hanya saja beliau tidak menyebutkan sumbernya. Dabah adalah manusia yang berbicara, mendebat dan membantah orang-orang yang gemar melakukan bid'ah dan kekufuran agar mereka berhenti, agar jika mereka binasa dengan keterangan hujah yang nyata. Dabah adalah bakteri yang berbahaya yang akan membuat manusia menderita. Bakteri tersebut melukai bahkan bisa membunuhnya. Ketika melukai seseorang, ia membawa pesan berupa nasihat kepada manusia seandainya mereka memiliki hati yang bisa berpikir, sehingga mereka sadar untuk kembali kepada Allah, kepada agamanya, dan menekan mereka untuk menerima hujah. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Abu Ubayyah dalam komentarnya terhadap kitab An-Nihayah Al-Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir. Bagi kita cukup saja percaya dengan kabar dari manusia paling dekat dengan Allah, Nabi Muhammad SAW ini. Selebihnya kita serahkan kepada Allah yang Maha Tahu segala yang telah dan akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.